Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ingu Ingu Desa. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan bagaimana ataupun solusi cara menangani murai batu yang sering membuang anakannya ataupun cindilannya. Ada beberapa faktor yang bisa atau dapat menanggulangi masalah tersebut, dan berikut adalah 5 solusi murai batu buang anakan. Yang pertama adalah waktu pemberian dan jenis pakan. Waktu pemberian dan jenis pakan sangat berpengaruh bagi kondisi birahi indukan, karena jika pakan sampai telat ataupun pakan yang ada di kandang sampai habis, potensi untuk membuang anakan sangat besar. Jadi sebaiknya berikan pakan dan sering mengecek pakan antara waktu 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Dan jenis pakan yang digunakan adalah jenis pakan jangkrik yang untuk loloh anakannya. Jenis pakannya adalah jangkrik yang usahakan yang kecil-kecil agar indukan mudah untuk meloloskan ke anaknya. Dan hindari pakan-pakan yang mengandung panas yang tinggi seperti ulat hongkong. Kroto pun sebaiknya dihindari karena tidak semua burung bisa. Untuk kadang burung itu langsung naik birahinya ketika kroto itu dimasukkan. Kroto diberikan ketika burung sudah diunduh. Sebaiknya menggunakan full jangkrik, dan jangkrik itu diusahakan yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua adalah penggantian air bersih. Penggantian air bersih sangat penting pada fase-fase untuk loloh anakan, karena air sendiri berfungsi untuk menurunkan kondisi atau suhu tubuh indukan jika indukan itu terlalu panas. Panas sendiri berpengaruh pada birahi, yang kemudian birahi itu berpengaruh pada emosi yang bisa langsung membuang anakan tersebut. Dan kondisinya juga ketika burung itu sering mandi, kondisi burung juga akan bersih. Jadi untuk anakannya juga akan lebih sehat. Dan yang ketiga adalah pemberian suplemen ataupun kalsium. Di sini saya menggunakan Vitatik dan kalsium bubuk. Kalsium bubuk dapat dibeli dari toko burung ataupun online shop. Harganya murah, berkisar antara 1 kilo 20.000, ataupun bisa menggunakan pecahan telur puyuh yang sudah direbus. Fungsi kalsium itu sendiri ketika burung dalam fase loloh ataupun fase mengerami, itu untuk mencegah indukan memecah telur anakannya sendiri. Dan kalsium itu diberikan ketika fase mengerami. Jadi untuk menambah kalsium daripada indukan itu sangat berfungsi untuk mencegah indukan memecahkan telur sendiri ataupun membuang anakan, karena kalsiumnya tercukupi. Dan Vitatik sendiri diberikan ketika di dalam air minum, itu untuk berfungsi untuk menambah daya tahan daripada cindilan tersebut. Yang keempat adalah pengendalian kebisingan suara. Suara-suara sendiri sangat berpengaruh bagi kondisi daripada indukan. Ketika ada suara-suara yang mengagetkan seperti suara motor yang terlalu keras ataupun suara-suara mesin-mesin yang terlalu meraung-raung, itu akan mengakibatkan kondisi indukan burung murai akan menjadi kaget, dan kekagetan itu menyebabkan burung langsung seketika membuang anakannya. Dan itu sering terjadi pada saya juga, karena kondisi kandang saya berdekatan langsung dengan jalan raya, sehingga ketika ada suara-suara yang mengagetkan dengan volume yang kencang, langsung membuat indukan itu seketika membuang anakannya. Dan itu sangat berpengaruh dengan yang namanya
pembantaian itu terjadi. Dan kemudian yang terakhir ataupun yang kelima adalah kebersihan dan pengendalian hama-hama kecil yang ada di dalam kandang. Kebersihan itu sendiri meliputi kebersihan sarang, susu yang digunakan untuk anakan sindilan itu untuk dirame, dan hama itu sendiri mencakup hama-hama yang bisa mengganggu indukan tersebut. Contoh seperti ketika di sarang ataupun di susu ada semut, ada cicak, ataupun ada kecoa, itu kadang-kadang indukan tidak merasa nyaman ataupun menjadi risih sehingga timbul yang namanya telur itu langsung dibuang ataupun anakannya langsung dibuang. Dan bisa juga terjadi ketika telur sudah menetas dan indukan tidak membuang karena kandang itu kotor, kondisi anakan murai tersebut akan mengalami yang namanya kelumpuhan, sesak nafas, ataupun yang paling parah adalah langsung dimakan oleh semut. Dan itulah 5 solusi ataupun cara mengatasi anakan murai batu yang sering dibantai. Dan ada sedikit tambahan, ketika solusi 5 itu sudah dilakukan dan burung tetap membantai, solusinya adalah pemisahan kandang. Dan pemisahan kandang itu dilakukan ketika fase loloh ataupun fase mengerami, karena biasanya yang membantai itu adalah burung jantan, dan kalau itu terjadi adalah pemisahan kandang wajib dilakukan. Jadi ketika mulai bertelur ataupun sudah bertelur, kalau kita sudah tahu bahwa burung itu adalah burung yang sering membantai, lebih baik kita ambil burungnya dan kita masukkan ke kandang kecil, kita pisah dari yang betina. Dan semoga video ini cukup membantu bagi kawan-kawan yang sedang belajar berternak murai. Dan semoga like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan abaikan jika video ini tidak bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.